Hai sobat semua, menggapai kebahagiaan adalah impian bagi setiap insan, tak terkecuali tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, bertahta atau rakyat jelata. Namun impian itu alih-alih tercipta, namun terhempas ke tepi penderitaan dan kesengsaraan. Dengarkan ini saudara, jika kamu benar-benar ingin mengecap kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, pusatkan perhatianmu pada masa kini. Di era serba gadget ini, ramai sekali penawaran akan indahnya masa depan. Bersamaan dengan informasi, ancaman bagi siapa saja yang enggan mempersiapkan masa depan dengan baik. Alih-alih untuk termotivasi untuk hidup lebih baik, tapi malah hidupmu terselimuti oleh kabut kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Mempersiapkan untuk masa depan boleh-boleh saja, bahkan direkomendasikan oleh berbagai ajaran agama maupun pemikiran modern. Tapi yang kerap kita abaikan yaitu kita lupa bahwa kita berhak bahagia hari ini. Dihadiahi Tuhan kepada kita, maka masa kini dalam bahasa Inggris disebut present, yang artinya hadiah atau anugerah. Dan yang perlu saudara renungi, bukankah masa kini adalah masa depanmu di masa lalumu? Ketika kecil kamu mengidamkan hidup dewasa dengan segala fantasi keindahan yang ada, yaitu masa depanmu yang ketika kecil kamu impikan. Bagaimana caranya supaya kamu tidak perlu terlalu cemas akan masa depan? Ya, karena masa depan adalah misteri yang seorang ahli futuristik pun kerap kali keliru mengurai teorinya. Dulu tersebar isu kiamat 2012 yang menggemparkan dunia. Namun semua bisa kita lewati, dan faktanya kita masih fine-fine saja kan? Kadang hal yang kita takuti tidak benar-benar menakutkan saudaraku. Itu hak siapapun boleh mempersiapkan ketidakpastian masa depan. Entah menyiapkan bunker anti kiamat, tabungan yang super banyak, menyiapkan manajemen resiko dengan baik seperti ikut premi asuransi contohnya. Ya, itu bagus-bagus saja, karena memang semesta bekerja sesuai sunnatullah dengan segala probabilitas yang ada. Namun yang kerap manusia lupa, ilmu manusia itu terbatas dan amat sedikit untuk menjangkau sinyal masa depan. Tugas kita sebagai manusia ialah menjalankan sebaik-baiknya titah Tuhan dalam memainkan peran kita di atas muka bumi ini. Seindah-indahnya lembaran masa lalumu tidak dapat membuatmu mereplay yang sudah berlalu. Dan semenakutkan apapun masa depanmu, akan selalu ada solusi dari zat pemilik masa depan itu. Nikmati hari-harimu detik ini juga kawan, karena itu anugerah ilahi yang patut kita syukuri. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Di sosial media kita mudah mengakses kehidupan orang-orang di dunia, baik dari kalangan selebritis maupun teman-temanmu atau tetangga dekatmu. Dengan scroll Instagram, TikTok, atau YouTube Short, kamu melihat indahnya hidup mereka. Lalu kamu berkata, mengapa mereka bahagia sedangkan aku tidak? Sobat, ketahuilah bahwa mereka upload itu hanya sisi indah dari hidup mereka. Apakah mereka rela membagikan sisi gelap hidup mereka? Apakah mereka rela membagikan relationship mereka yang entah mau dibawa kemana? Kehidupan rumah tangga mereka yang sudah di ujung tanduk karena perselingkuhan. Karir mereka yang terancam hancur karena orang yang dengki dengannya. Sobat, manusia itu cenderung mengekspos apa yang terlihat baik di mata orang lain, yang mampu mendongkrak reputasi mereka, yang mampu mengupgrade prestige mereka. Apapun itu yang membuat kamu para penonton terkesima dan takjub dibuatnya, sehingga kamu beryuforia, ingin menjadi seperti mereka, ingin hidup seperti mereka. Bukankah kamu adalah entitas unik yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini?
kita memiliki peran yang berbeda. Haruskah ikan di lautan sana iri terhadap burung yang bisa terbang di udara, sehingga dia lupa bahwa burung pun iri melihat ikan yang bisa berenang di lautan? Banyak motivator yang bilang kalau mereka bisa, mengapa kamu enggak? Motivasi ini terdengar sedikit membakar semangatmu untuk keep pushing, keep fighting. Tapi ini bisa berbahaya jika sampai kamu membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Bukankah mereka hidup dengan fitur-fitur bawaan mereka yang unik? Dan kamu hidup dengan fitur-fitur bawaan kamu yang unik juga. Bila melihat orang lain lebih sukses hidupnya dari kamu, jadikan cambuk dirimu untuk hidup yang lebih baik dari apa yang sudah kamu lalui. Bukan bahasanya adu nasib yang akan bisa menggiringmu menjadi kufur nikmat terhadap nikmat Tuhan yang telah Dia berikan kepadamu. Sobat, tidak ada yang benar apple to apple, karena apple pun tak mau dibilang apple to apple kan, karena apple juga banyak jenisnya. Ada apple Fuji, apple Royal Gala, ada apple Granny Smith, dan ada apple Washington dan lain sebagainya. Tetaplah jadi diri kamu dengan segala lebih dan kurangnya dirimu. Persetan what they are talking about you. Belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri. Yakinlah kamu punya privilege tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Dengan tidak membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, yakinlah hidupmu jauh lebih bahagia. Yang ketiga, ketahuilah bahwa hidup adalah proses bukan hasil. Seringkali kita mendengar kalimat usaha takkan mengkhianati hasil. Kalimat ini sepertinya menggambarkan bahwa di balik hasil yang kita capai ada usaha yang baik. Namun benarkah demikian? Jika kamu kurang skeptis terhadap kalimat ini, tentu kamu menganggap ini benar. Seolah-olah hasil menjadi orientasi utama dalam perjalanan hidup kita. Jadi, jika kita tak membawa hasil, seolah-olah usaha kita dianggap nihil atau tidak berarti. Padahal Tuhan sendiri tetap memberi nilai terhadap kepingan-kepingan kecil usaha kita. Sekalipun ya mungkin di mata manusia terlihat gagal tanpa hasil apapun. Ketahuilah, orang yang terus-menerus berorientasi kepada hasil akan mudah down di setiap usahanya. Dia akan mudah dikecewakan oleh kegagalan, karena sejatinya kesuksesan hanyalah titik akhir dari kegagalan-kegagalan yang kita kecap. Sekalipun kamu gagal, kamu tetap memiliki poin di mata Tuhan atas niat baik dan dari usahamu. Jadi sekalipun kamu gagal, jangan berkecil hati karena kamu tetap bernilai di mata Tuhan. Jika kamu bersabar menapaki getirnya kegagalan, maka di penghujung kamu akan menggapai trofi kesuksesan pada akhirnya. Pemikiran result oriented itu sangat berbahaya karena seolah menihilkan sifat manusia sebagai makhluk yang berproses, kawan. Di mata Tuhan, proseslah yang terpenting. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendulang hasil demi terlihat prestisius di mata manusia. Nikmati saja prosesnya. Bila kamu berjumpa dengan kegagalan, jadikan itu bentuk pendewasaan dirimu agar kamu tak lupa diri saat kamu berada di puncak kesuksesan. Yang keempat, jadilah air, jangan menjadi besi. Jadilah manusia yang fleksibel dan tidak kaku. Semesta tidak selamanya sesuai dengan persepsimu. Ada berjuta pemikiran serta pandangan di luar sana. Kamu tidak bisa memaksakan orang lain hidup sesuai dengan caramu berpikir. Jika kamu berpikir berbisnis jalan yang tepat buat kamu dalam berkarir, jangan sampai kamu meng-underestimate terhadap orang-orang yang pergi pagi, pulang petang, alias menjadi karyawan. Karena bisa jadi uangmu lebih banyak, tapi belum tentu hidupmu sebahagia mereka. Belum tentu tidurmu senyenyak mereka. Belum tentu makanmu selahap mereka. Ketahuilah sobat, semesta bekerja saling terhubung satu dengan yang lainnya. Bayangkan jika semua orang menurutimu
atau mengikuti cara pandangmu bahwa hanya berbisnis cara berkarir yang tepat. Lantas semua manusia di muka bumi berbisnis. Semua dan tak ada yang mau jadi karyawan. Lantas apa bisnisnya akan berjalan? Siapakah yang jadi operator produksinya? Siapakah yang jadi akuntannya? Siapakah yang jadi distributornya? Tuhan menciptakan semesta dengan kalkulasi yang paripurna. Jadi jangan sampai kita menjadi jumawa atau tinggi hati hanya karena kita memiliki keistimewaan dari orang lain. Hanya karena kita lebih berilmu dari mereka. Hanya karena kita lebih kaya dari mereka, atau hanya karena kita lebih bertahta dari mereka. Yang kelima, tersenyumlah. Senyum bukan hanya membawa aura positif di hidup kamu, tapi juga bisa menjadi tameng yang kokoh untuk mengcounter masalah hidupmu. Mungkin tidak menghilangkan masalahmu, namun pastinya membuatmu lebih kuat menghadapi masalahmu. Membuatmu lebih tenang mengatasi masalahmu. Maka wajar bila senyum menjadi sarana ibadah, bukan hanya karena membuka aura positif kamu, namun juga bisa memberi impact positif bagi orang yang melihatmu tersenyum. Tak berlebihan bila dikatakan hal yang paling ditakuti oleh masalah itu adalah senyuman. Jangan menunggu tak ada masalah baru kamu mulai tersenyum, namun tersenyumlah agar masalah bertekuk lutut di hadapanmu. Hal ini sudah diteliti oleh Nicholas Coles, seorang PhD di University of Tennessee di Amerika Serikat. Disimpulkan bahwa dengan tersenyum, seseorang cenderung memperoleh perasaan bahagia. Dan sebaliknya, cemberut cenderung membuat seseorang mudah marah dan sedih. Toh kawan, selagi tidak dipungut biaya, tidak ada salahnya toh kita budayakan untuk tersenyum. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Bye.